Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 7 ayat 1-18, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memperlengkapi kami dengan hikmat sorgawi. Roh Kudus juga terus menuntun kami, agar supaya kami dapat mengerti dengan benar setiap kehendak-Mu di dalam firman ini. Dan kiranya Tuhan akan memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang akan menghidupkan makna dan pesan firman ini di kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita membaca bersama dalam Mazmur 7 ayat 1-18. Allah Hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku, dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allah, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus, ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan, dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lobang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau di minggu sebelumnya sebagai warga Gemim kita merenungkan, membicarakan tentang keadilan Tuhan yang memberi talenta berdasarkan pada kesanggupan masing-masing orang. Nah, saat ini kita akan membicarakan tentang keadilan Allah dalam kaitan dengan kejahatan dan kelaliman manusia. Dalam konteks bacaan kita, dalam Mazmur pasal 7, Daud meminta keadilan Allah, sebab ia diserang dengan tuduhan dan fitnaan oleh musuh-musuhnya. Dalam bacaan kita memang tidak dijelaskan secara detail tuduhan apa yang dilakukan oleh Kus orang Benyamin terhadap Daud. Kalau kita merujuk dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 5-8, mungkin sekali Kus ini adalah bagian dari Saul yang memfitnah Daud telah merampas tahta Saul, dan menurutnya Daud juga dianggap telah memperlakukan keturunan Saul dengan tidak adil. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam situasi ini
Daud pasti sangat menderita. Hidupnya tidak tenang karena ancaman berada di hadapannya. Daud juga menggambarkan bagaimana musuhnya yang sangat kejam, seperti singa yang akan menerkam dan menyeretnya. Maka dalam bahaya ini, dia memilih menjadikan Tuhan sebagai tempat berlindung dari orang yang jahat. Saudara-saudara, istilah fitnaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkataan bohong atau tanpa berdasar pada kebenaran yang sengaja disebarkan oleh seseorang dengan maksud untuk menjelekkan seseorang, yang pada akhirnya bisa berdampak pada hilangnya nama baik, harkat dan martabat dari orang lain. Nah, dalam kehidupan ini pasti kita pernah mengalami pengalaman difitnah dan dituduh yang tidak benar oleh orang lain. Hal ini tentunya kadangkala membuat kita menjadi marah. Kita mungkin kecewa, kita sakit hati. Bahkan ada di antara kita yang ingin sekali balas dendam dengan tujuan agar supaya orang itu juga merasakan apa yang kita rasakan. Saudara-saudara, di dunia ini banyak orang yang kelihatannya tidak lagi takut melakukan perbuatan jahat, seperti mencuri, membunuh, menyebarkan berita bohong, dan melakukan fitnah. Biasanya fitnah kita melihat kebanyakan ini terjadi dalam panggung politik dan panggung bisnis, di mana demi mempertahankan kekuasaan dan keuntungan dalam berbisnis, orang itu bisa saling fitnah, bisa saling menjatuhkan. Perbuatan jahat memfitnah bisa juga kita dapati terjadi dalam kehidupan bergereja. Pelayan khusus dengan pelayan khusus juga dengan anggota jemaat. Bukan hanya di gereja, saudara-saudara. Fitnah dan menfitnah bisa terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Saudara bayangkan, suami istri saling fitnah, orang tua anak, kakak beradik, saudara bersaudara saling fitnah. Bapak ibu saudara-saudara, apapun alasannya, fitnaan adalah suatu perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Karena tindakan fitnah ini bisa menghancurkan keharmonisan, bisa merusak kebersamaan dan persekutuan, baik dalam keluarga dan juga dalam jemaat. Beberapa bulan ke depan, sebagai warga Gemim, kita akan melaksanakan pemilihan pelayan khusus. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau menjelang pemilihan pelayan khusus, kita akan mendengar dan menyaksikan ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling fitnah dan saling menyerang satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita diajak untuk menghindarkan diri dari godaan untuk memfitnah orang lain. Dan kalaupun hal ini terjadi, tentu akan menjadi sangat memalukan karena terjadi dalam panggung gereja, apalagi dalam proses-proses untuk memilih pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani Tuhan. Saudara, fitnah atau hoax tentu sangat berbahaya. Sebab jika fitnah atau jika hoax itu dipercaya oleh orang lain, tentu akan merugikan dan menciderai harkat dan martabat seseorang. Fitnaan bisa membuat orang lain tersingkir. Orang lain menjadi tidak berdaya. Bahkan ada juga yang karena difitnah, dia sakit dan menderita berkepanjangan. Itu sebab ada pepatah yang mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah menimbulkan penderitaan baik batin dan pikiran.
Maka jika penderitaan ini berlangsung lama, maka bukankah itu sama saja dengan membunuh seseorang? Saudara-saudara, mari kita perhatikan. Orang yang suka fitnah itu ternyata adalah orang-orang yang punya iri hati dan dengki. Coba kita perhatikan. Ia tidak mau melihat jika orang lain berhasil dan bahagia. Sama halnya Saul dan kelompoknya. Mereka merasa iri dan dengki melihat keberhasilan Daud saat menjadi seorang pemimpin. Maka belajar dari Daud dalam Mazmur ini, saudara-saudara. Meskipun hati kita hancur karena difitnah dan dituduh yang tidak benar, kita harus menahan diri untuk tidak melakukan pembalasan. Kita perlu untuk menyadari bahwa pembalasan bukanlah tugas kita. Tugas kita adalah memberi tempat bagi keadilan Allah. Daud tidak melakukan pembalasan terhadap musuhnya. Daud membuka diri di hadapan Tuhan, dan dia meminta Tuhan menguji dirinya. Menurut Daud dalam bacaan kita, ia siap dihukum dan diserahkan kepada musuhnya kalau ia didapati melakukan kejahatan dan ketidakadilan seperti yang mereka tuduhkan kepadanya. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan dan penderitaan karena kita difitnah, kita dituduh, digosipkan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak kita lakukan. Maka melalui Daud kita diajar untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dari setiap musuh yang berbuat jahat, yang memfitnah kita. Daud mengajar kita bahwa saat kita difitnah, kita harus mencurahkan ratapan, rintihan, dan kesedihan kita kepada Tuhan melalui doa. Jadikan Tuhan sebagai tempat kita curhat, saudara-saudara, bukan tetangga kita. Karena bisa jadi tetangga kita tidak punya niat baik untuk membantu kita saat kita menghadapi masalah. Bagaimana kalau ia malah membocorkan segala yang kita ceritakan kepadanya, dia ceritakan kepada orang lain? Pasti hati dan perasaan kita, hidup kita akan lebih sakit, akan lebih hancur. Oleh karena itu, tempat yang paling tepat dan aman untuk kita minta pertolongan, tempat berlindung, yaitu sumber jalan keluar atas setiap pergumulan hidup kita, adalah hanya kepada Tuhan di dalam doa. Tetapi kalaupun saudara-saudara kita ingin kita berbagi pergumulan dengan orang lain, maka mari kita mencari dengan baik orang yang tepat yang bisa kita jadikan tempat kita berbagi kesusahan kita. Saudaraku, jika kita meminta keadilan Tuhan, kita juga harus bersikap adil dan benar terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama kita. Ini penting untuk kita pikirkan, karena kebanyakan orang meminta keadilan kepada Tuhan, tetapi dia tidak mau menjadi adil di hadapan Tuhan. Misalnya kita minta Tuhan adil bagi kita, tapi cara hidup kita tidak adil bagi Tuhan. Kita malas pergi beribadah, malas bersekutu, malas berdoa, malas mempelajari firman. Kita mau supaya Tuhan adil. Justru kita sendirilah yang tidak adil. Kita minta Tuhan adil dalam memberi berkat bagi kita. Nah, setelah kita telah diberikan berkat oleh Tuhan, kita telah dapat berkat, kita sulit sekali menjadi berkat bagi orang lain. Telah diberkati tapi tak mau menjadi berkat untuk orang lain. Maka firman ini mengajak kita untuk hidup benar dan hidup tulus, jujur, adil di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam kaitan dengan keadilan Tuhan yang harus seiring dengan hidup kita yang harus benar di hadapan Tuhan, maka penting bagi kita untuk memikirkan, apabila ada orang yang memfitnah dan mengkhianati, menuduh kita,
maka kita jangan langsung menyalahkan keadaan yang ada. Karena kita perlu untuk memeriksa dan mengoreksi diri. Jangan-jangan ada yang tidak beres dengan cara hidup kita, sehingga orang lain berbuat jahat terhadap kita. Karena seringkali Allah menegur kita, menyadarkan kita dengan cara-cara yang di luar dugaan kita. Kita tidak sangka sama sekali. Dan itu semua ternyata dengan maksud untuk mengoreksi ketidakbenaran dan ketidakberesan hidup kita. Sama halnya bangsa Israel. Oleh karena dosa mereka, kejahatan mereka, Tuhan harus memakai bangsa asing, orang-orang yang jahat, dengan maksud untuk membuat mereka sadar atas kejahatan yang mereka lakukan. Hidup kudus dan hidup benar di hadapan Tuhan begitu penting. Karena ini menentukan keberpihakan Tuhan atas kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan tidak berkompromi dengan segala bentuk kejahatan manusia. Tuhan yang adil adalah Tuhan yang sangat membenci ketidakadilan. Maka berhati-hatilah saudara-saudara. Siapapun yang melakukan kejahatan, melakukan kelaliman, merancang kejahatan, memfitnah orang lain, maka ia akan berhadapan dengan hukuman dan murka Tuhan. Tetapi sebaliknya, Tuhan yang adil itu, Tuhan yang benar itu, ia begitu perhatian kepada orang yang benar, maka ia pun akan setia, mendengar setiap ratapan, rintihan, dan jeritan dari orang yang setia dan benar. Maka saudara-saudara, dalam menanti pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan dan membebaskan kita ketika kita ada dalam ancaman musuh-musuh kita yang memfitnah kita, menggosipkan kita, yang berbuat tidak adil kepada kita, yang berbuat jahat bagi kita, maka kita harus tetap bersabar. Bersabar menanti pertolongan Tuhan. Kita perteguh iman kita. Yesus telah memberi teladan untuk tetap sabar dalam setiap penderitaan. Yesus pun mengalami begitu banyak kepahitan dalam masa ia melayani. Ia dituduh, ia difitnah dengan begitu kejam. Dan di situasi ini, Yesus tetap mempasrahkan segala sesuatu kepada Tuhan Allah. Dalam Matius 5 ayat 44, Yesus mengajarkan kita. Dia katakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pada intinya, yang kita lakukan agar iman kita tetap kuat saat difitnah dan diperlakukan tidak adil adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Sehingga dengan penyerahan diri yang total kepada Tuhan, maka kita melihat segala sesuatu tentu dari sudut pandang Allah, bukan sudut pandang kita. Karena kalau kita melihat segala persoalan dari sudut pandang kita, bisa jadi kita akan menjadi hakim atas orang lain. Kita akan melakukan pembalasan kepada orang lain yang berbuat jahat terhadap kita. Tetapi jika kita pasrah kepada Tuhan, kita menyerahkan diri secara total, maka kita juga akan memberikan tempat untuk Tuhan dalam Dia menyatakan keadilannya. Rasul Paulus pun dalam 1 Korintus 4 ayat 12-13, dia memberikan pelajaran berharga bagi kita. Ia berkata bahwa kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Saudara, hanyalah orang yang setia dan benar yang bisa mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang diungkapkan oleh Paulus. Saya pun yakin bahwa kita bisa melakukan apa yang dikatakan Paulus. Sulit memang untuk melakukan semua ini. Betapa berat dan sukar. Tetapi itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita harus tetap berjuang meskipun sukar. Kita harus yakin bahwa bagaimanapun juga, pada akhirnya yang benar pasti akan menang.
yang setia pasti akan menang. Kita harus yakin bahwa Tuhan akan membela dan berpihak kepada orang yang adil dan benar. Allah yang adil menginginkan kita, orang percaya, bisa berlaku adil dan benar terhadap Tuhan dan terhadap sesama kita. Maka biarlah Tuhan menolong kita menjadi pribadi yang setia, pribadi yang sabar, yang memiliki keadilan dan kebenaran. Amin.